Orang-orang yang ia lihat pun bukan tetangganya ataupun warga sekitar tersebut. Rupanya semua warganya ini membayar tukang becak untuk mewakili mereka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Frida Nurul Sabila dalam channel Hikmah Kehidupan. Kali ini saya akan menceritakan tentang kisah yang menarik. Kisah tentang seseorang yang selalu membayar tukang becak untuk mewakili takziah. Bagaimana kisahnya? Untuk nama dan tempat kami samarkan guna kenyamanan kita bersama. Dan sebelum saya melanjutkan kisah ini, jangan lupa untuk subscribe dan isi komentar di bawah. Oke Sobat Hikmah Kehidupan, tak perlu lama-lama lagi, kita langsung masuk saja ke ceritanya. Untuk memaksimalkan jumlah orang yang akan melaksanakan sholat jenazah, pasti tiap daerah memiliki caranya masing-masing. Ada yang menggunakan kesadaran, ada yang menggunakan himbauan, dan bahkan ada yang menggunakan dengan denda. Ada sebuah kisah dari warga pesisir Gresik, diberlakukan denda bagi warga yang tidak hadir dalam takziah ketika ada warganya yang meninggal dunia. Setiap kepala keluarga atau bahkan yang mewakili diharuskan takziah dan mensolati jenazah hingga memakamkan jenazah. Jika tidak hadir, maka keluarga tersebut pun kena denda sebanyak Rp100.000. Bagaimana pengurus RT mengetahui bahwa warganya ini tidak hadir? Ya pasti dengan daftar hadir. Selain itu, mereka pun pasti mengenali warga-warganya tersebut. Pemberlakukan denda tersebut pun efektif. Karena apa? Yang takziah ramai, yang mensolati jenazah ramai, dan bahkan ketika memakamkan pun tidak kurang orang. Banyak kepala keluarga yang benar-benar menyempatkan, dan bahkan ketika kerja pun pasti izin. Kalaupun tidak bisa hadir, pasti anaknya ini disuruh untuk mewakilinya. Namun, ada satu orang yang menjadi bahan perbincangan. Karena apa? Karena orang tersebut seringkali tidak hadir dalam melaksanakan takziah, apalagi ikut ke pemakaman dan sholat jenazah. Namun apa yang terjadi? Ternyata namanya orang tersebut ini pasti terpampang dalam daftar hadir. Dan ternyata orang tersebut menyuruh tukang becak untuk mewakilinya. Bisik-bisik tetangga pun semakin keras. Karena apa? Karena mereka tahu bahwa orang tersebut membayar tukang becak hanya sebanyak Rp25.000. Jadi yang Rp75.000 itu kemana? Artinya orang tersebut masih untung Rp75.000 dan yang penting tidak membayar denda tersebut. Makin lama pun warga tersebut makin geram. Karena apa? Tukang becaknya ini hanya mengisi daftar hadir, tidak ikut sholat jenazah dan pemakaman dengan tulus seperti tetangga-tetangga sekitar. Dan bahkan ada yang menyindir dan bahkan mengucapkan dengan cara yang keras, namun tetap saja tidak mempan. Apalagi secara aturan tidak tertulis bahwa harus diwakilkan anaknya laki-laki. Jadi orang itu bisa saja mensiasati aturan tersebut hingga tibalah saatnya tiba-tiba anak dari orang tersebut meninggal dunia. Ia sedih dan bahkan lebih sedih lagi ketika melihat orang-orang yang takziah. Jumlahnya banyak, tidak selisih satu pun dibandingkan orang yang takziah di rumah warga lainnya. Namun, yang ikut sholat jenazah itu jumlahnya sedikit. Dan bahkan orang-orang yang ia lihat pun bukan tetangganya
ataupun warga sekitar tersebut. Rupanya semua warganya ini membayar tukang becak untuk mewakili mereka. Duka di atas duka, ketika anaknya meninggal, tidak ada tetangganya yang mengantarkan ke pemakaman. Rupanya warga memiliki cara untuk membalas perlakuan yang selama ini ia lakukan. Dan sejak saat itu, ketika tetangganya ada yang meninggal, ia pun hadir untuk takziah, tak lagi membayar tukang becak untuk mewakilinya. Begitulah kisah yang dapat saya sampaikan, semoga bisa bermanfaat dan bisa dijadikan pelajaran untuk kita semua. Tetap dukung channel kita, Hikmah Kehidupan, dengan cara like, komen, dan subscribe. Terima kasih dan mohon maaf apabila ada tutur kata yang kurang berkenan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.